Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Uzaki Al-Mubarak. Saya mahasiswa dari UIN 1 Tulungagung, jurusan Hukum Tata Negara kelas 3E. Sehubungan dengan UTS mata kuliah Sosial Hukum, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal mata kuliah Sosial Hukum. Yang pertama di sini disebutkan soalnya, yaitu sebutkanlah kaidah-kaidah sosial yang berupa kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum yang berlaku pada media sosial. Nah, di sini untuk kaidah kesopanan, contohnya yaitu kita membuat status lah atau story. Di situ pasti menggunakan caption. Nah, di situ captionnya pasti tertulis itu setidaknya itu berkata-kata itu yang sopan, tidak membuat orang lain itu sensi begitu. Untuk selanjutnya yaitu kaidah kesusilaan. Di situ kita tidak membuat orang lain itu terjatuhkan atau menyinggung orang lain, karena itu akan melanggar kaidah kesusilaan. Dan untuk selanjutnya yaitu kaidah kepercayaan. Kaidah kepercayaan setahu saya, kalau kepercayaan ya kita mengunggah status itu harus kita tidak harus orang lain itu harus percaya pada apa yang kita unggah tersebut tadi, yaitu memang hak mereka untuk percaya atau tidak. Untuk selanjutnya yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum yang berlaku pada media sosial, yaitu kalau kita mengunggah suatu status ya atau story pada di media sosial, itu sewajarnya saja, tidak usah gimana nanti ujungnya gini nggak enak ya kan. Masuk kepada soal yang kedua, yaitu contohkan atau sebutkan contoh-contoh dari kaidah-kaidah hukum yang tadi yang berlaku pada media sosial. Ya contohnya ya seperti yang tadi. Yang pertama itu di kaidah kesopanan, yaitu berbicara dengan baik dan sopan. Ya mungkin kalau saya di sini menerangkan kurang baik ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang kedua yaitu kaidah kesusilaan, contohnya yaitu tidak minimal tidak membuat orang lain tersinggung lah. Kalau tersinggung untuk kebaikan ya saya rasa ya tidak apa-apa. Contohnya ada orang yang melanggar aturan, kita singgung sedikit untuk dia biar dia sadar kalau dia itu salah, cuman kita juga menggunakan cara yang baik lah, jangan membuat orang itu lebih terjatuhkan lagi nantinya. Untuk kaidah kepercayaan ya, contohnya yaitu kepercayaan ya sesuai kepercayaan masing-masing lah, tidak menjelekkan agama-agama lain, saling mensupport aja lah. Untuk yang selanjutnya yaitu kaidah hukum. Ya gimana ya, kita itu tidak usah menyebarkan berita-berita yang hoax atau berita-berita yang belum pasti tentang keasliannya atau faktanya itu tadi. Jadi kita harus memastikan bahwa berita yang kita sampaikan itu benar-benar benar-benar terjadi atau tidak hoax. Nah, di situ.
untuk yang selanjutnya, yaitu sebutkan contoh pelanggaran dan apa sanksinya dari kaidah-kaidah hukum yang tadi. Sebenarnya untuk kalau menurut saya pribadi, untuk sanksi dari kaidah-kaidah yang disebutkan tadi, dari kaidah kesopanan, kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum, itu saat bermedia sosial itu sanksinya itu sama saja menurut saya, cuman ada tingkatannya. Contohnya kaidah kesopanan, kita berbicara atau kita public speaking di media sosial seperti itu, kita apa itu berbicaranya tidak sopan gitu, membuat orang lain itu kurang nyaman dengan perkataan kita. Pada contoh yang selanjutnya, yaitu kaidah kesusilaan. Ya, contohnya contoh pelanggarannya ya kita membuat orang lain tersinggung berat karena kita membuat status apa itu menyinggung pekerjaannya, kepribadiannya, atau yang lain. Di situ pelanggarannya. Untuk pelanggaran kaidah sosial dalam kaidah kepercayaan, yaitu kita melanggar kepercayaan ya. Kita menghina-hina agama lain, contohnya seperti itu. Kalau untuk di kaidah hukum ya kita menyebarkan berita-berita hoax, maka timbullah nanti ada perdebatan, permasalahan. Dan itu untuk sanksinya pun juga menurut saya sama saja. Minimal itu kita dalam status kita itu dikritik banyak orang, diserang netizen, dan parahnya nanti atau lebih parahnya ya bisa dilaporkan pada pihak yang berwajib. Nanti di situ akan diproses lebih lanjutnya untuk tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dia lakukan oleh pihak yang berwajib. Nah, di situ untuk sanksinya menurut saya itu sama saja. Untuk yang selanjutnya, yaitu persoalan selanjutnya, sebutkan pengalaman saya dalam berkomitmen taat kaidah sosial dan kaidah sosial di media sosial. Ya, komitmen saya yang pernah saya lakukan ya mengajak membuat story itu yang sepantasnya aja lah. Jika itu tidak pantas di mata orang lain ya jangan diunggah, nanti membuat tersinggung, membuat orang lain tidak suka, ya sewajarnya lah, pokoknya di situ sewajarnya. Dan yang terakhir, marilah untuk warganet semua kita mematuhi kaidah-kaidah sosial yang berlaku, yaitu maupun kaidah kesopanan, maupun kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, kaidah hukum. Yuk kita mematuhi kaidah-kaidahnya. Toh itu juga akan berefek pada diri kita sendiri-sendiri. Kalau kita pelanggaran itu juga akan bertimbal balik ke kita sendiri. Kalau itu berupa pelanggaran, kalau itu diapresiasi oleh orang ya diapresiasi baik ya, mungkin itu akan menjadi peluang untuk Anda untuk menjadi lebih tinggi lagi di media sosial ya kan, seperti itu ya. Baiklah, cukup dari situ, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Bu dosen bila ada saya ada salah kata
maupun kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.